Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah bulan Mei ya. Cepet banget, sudah Mei ya. Ada pekerjaan keras yang kita kerjakan menjelang bulan Mei Juni seperti itu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan tentang satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada setiap kita pada hari ini. Mari kita akan membaca kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita akan membacakan secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara genap, sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Amin. Berbahagia kepada setiap kita yang membaca firman Tuhan, terlebih bagi setiap kita yang melakukan akan firman Tuhan. Yang menjadi perenungan kita di dalam ayat yang pertama, dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, pada hari Kamis sampai Sabtu, saya, Ibu Gembala dan Fredik hadir dalam acara pelatihan dan juga acara musda begitu ya. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu.
yang sungguh-sungguh membuat saya ini kira-kira begitu, rasanya ada sesuatu yang memang sesuatu yang penting yang harus kita kerjakan, ya. Jadi di sesi yang pertama itu Bapak Ibu yang training itu kok ceritanya kok seperti khotbah begitu kan. Apa sih maksudnya? Ya, kita ikut acara itu sehingga pada waktu kita disampaikan Bapak Ibu itu sedang berbicara tentang sebuah kondisi daripada dunia ini. Ya. Kondisi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kira-kira begitu Bapak intinya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, ternyata itu juga terjadi kepada pemimpin. Ya. Itu juga terjadi kepada umat. Kepada orang-orang Kristen. Kepada gereja. Ya. Dunianya kacau. Pemimpinnya juga kacau. Umatnya kira-kira kacau. Ya. Sehingga dikatakan gereja, umat, kira-kira begitu Bapak Ibu, kekristenan itu tidak berdampak. Ya. Tidak berdampak. Tidak membawa dampak, tidak membawa pengaruh, ya. Baik kepada jemaat, ya, kepada masyarakat. Bapak Ibu sedang terjadi. Ya. Nantilah kita bagikan secara komplit seperti itu. Paling intinya seperti itu. Hamba Tuhannya, pemimpin rohaninya, pelayannya, jemaatnya. Waduh, Bapak Ibu, pantas kemudian kalau itu terjadi tak ada pengaruh. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi tentang satu bagian firman Tuhan yang menjadi tema besar kita, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, dalam Roma 12 ayat 1 Bapak Ibu, saya memberikan sebuah judul di sini, persembahan sebagai wujud ibadah, ya, dan penyembahan, ya. Persembahan itu sebagai wujud ibadah dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen, ya, hari ini berpikir bahwa ibadah itu hanyalah soal hadir ke gereja. Ini nanti yang saya katakan sedang tidak baik-baik. Ya. Jadi banyak orang Kristen yang hanya berpikir bahwa ibadah hanyalah soal hadir ke gereja. Hanya sekedar seolah-olah menyanyi, ya. Mungkin juga hanya mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, bisa yang lainnya, memberi persembahan. Hanya seperti itu dalam pikiran kita tentang beribadah seperti itu. Nah, Rasul Paulus, Bapak Ibu, dalam bagian ini mengajarkan bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya sebuah aktivitas. Ya. Aktivitas lahiriah. Makanya kenapa kalau ibadah yang kita kerjakan hanya sebuah aktivitas lahiriah, tak akan berdampak. Ya. Tetapi seharusnya yang kita kerjakan, berbicara ibadah yang sejati itu adalah melibatkan seluruh hidup kita. Nah, ayat ini Bapak Ibu, khusus dalam ayat yang pertama ini, saya berharap itu mengubah pandangan kita. Ya. Dari sekedar datang ibadah menjadi
ibadah itu sendiri. Kita di gereja, kita ibadah, diajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, pemerintahan Allah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kita sudah setelah kita sudah pergi keluar dari gereja, cara kita itu tetap seperti duniawi. Makanya Bapak Ibu, alot susah. Kita diajarin di sini yang seperti inilah kira-kira konsepnya kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah bagi kita orang percaya. Ketika kita sudah berpindah keluar dari gereja, dalam kita menjalani kehidupan ini, polanya masih sama. Dunia yang kita kerjakan. Sudah diomongi dengan firman Tuhan. Tuhan besar, Tuhan itu ajaib. Ya kan? Tak perlu takut masa depanmu seperti apa. Karena Tuhan sanggup, Tuhan bisa seperti itu. Tapi kita udah keluar jalan gitu, galau belum begitu. Apa yang diajarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu tak dikerjakan. Kenapa? Karena itu tadi pola dunia yang dikerjakan dalam kesehariannya seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita punya sesuatu yang berbeda. Ialah ayat ini mengubah pandangan kita dari itu menjadi ibadah itu sendiri. Seorang anak kecil, Bapak Ibu, sebuah ilustrasi ya, seorang anak kecil ini diberi oleh orang tuanya untuk membeli hadiah ulang tahun sang ayah. Ya. Nah, saat anaknya itu memberikan hadiah, ayahnya tersenyum. Ya. Penuh syukur. Ayahnya tersenyum bukan karena hadiah yang diberikannya, bukan. Tetapi karena kasih, ya. Kasih anaknya itu kepada bapaknya. Karena ketulusan daripada sang anak memberikan hadiah kepada bapaknya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, begitu pula dengan Allah. Ya. Allah sudah memberikan segalanya. Setuju Bapak Ibu? Ada yang protes? Tuhan sudah memberi segalanya kepada kita. Ada yang tidak terima dengan pernyataan ini? Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Ya. Semuanya sudah dikasihkan sama kita. Kepada setiap kita mungkin dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya. Kalau hari ini Bapak Ibu, kalau kita sanggup sampai hari ini, itu sebenarnya karena Allah sudah memberi semuanya kepada setiap kita. Nah, ketika Allah memberikan semuanya kepada kita, sudah memberikan kepada kita, seharusnya kita ini merespon dengan hati yang benar. Pekerjaan dikasih, ya kan? Semuanya saya katakan tadi, semuanya sudah diberikan sama Tuhan. Seharusnya kita ini, Bapak Ibu, ya, yang Tuhan harapkan, Tuhan tuh rindu kita itu meresponnya dengan hati yang benar. Sudah diberi sama Tuhan, khawatir seperti itu. Maka tadi Bapak katakan, Bapak, gak terasa ya, sudah Mei, Juni,
kami, tentunya dengan Bapak Ibu jemaat, maupun ya, nanti kira-kira bisa nggak ya? Saya melihat tadi pagi, ini kok masih hujan gitu kan? Apakah nanti kalau acara tanggal 14 Juni, apakah hujan gitu loh? Hujan itu menjadi sebuah beban, walaupun Tuhan itu sanggup, bisa. Tapi kita selalu berpikir di dunia tadi, nanti bagaimana ya? Itu yang saya katakan cara dunia. Nilai-nilai kerajaan Allah itu tidak dikerjakan. Sehingga apa? Kehidupan kita dalam keseharian kita, ya begitu, sama saja begitu loh. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya yang Tuhan mau. Ia rindu kita meresponnya dengan hati yang benar. Mari kita melihat Bapak Ibu satu bagian. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama dari bagian ini, Bapak Ibu, dari ayat 1 ini. Yang pertama, dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, karena itu, ya, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, ya, karena itu demi kemurahan Allah. Apa yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu? Motivasi kita memberi, ya, motivasi kita memberi diri, ya, motivasi kita memberi diri itu adalah karena demi kemurahan Allah. Nah, kalau kita baca di sini Bapak Ibu, karena itu, sebenarnya karena itu ada latar belakangnya. Kalau kita belajar Bapak Ibu, dari pasal pertama sampai ayat 11 yang dijelaskan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu, sehingga dia berbunyi dalam ayat yang pasal 12 ayat 1, karena itu. Karena ayat pasal 1 sampai ayat 11, karena itu. Apa yang dimasukkan di sini Bapak Ibu? Paulus menjelaskan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Di sana dijelaskan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Bagaimana Allah membenarkan kita, ya. Bagaimana Allah mengasihi kita tanpa syarat. Ya. Itu yang dimaksud. Karena itu. Karena Allah sudah membenarkan kita. Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Karena Allah sudah mengasihi kita tanpa syarat. Sehingga dikatakan, karena itu, demi kemurahan Allah. Nah, motivasi kita memberi diri, Bapak Ibu, itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Motif utama kita memberi adalah bukan karena sebuah kewajiban, bukan karena sebuah tekanan, bukan karena sebuah paksaan. Ada Bapak Ibu, ada yang meragukan. Pak Pendeta, kalau nanti persembahannya nggak didorong-dorong gimana? Kalau jemaat nggak ngasih, apakah Pak Pendeta takut? Apa yang aku takut? Ya, Bapak Ibu, kenapa kita memberi? Kita memberi karena sebenarnya karena kemurahan Tuhan. Itu yang harus menjadi landasan bagi setiap kita. Jangan karena kewajiban. Ya. Jangan karena engkau malu. Tetapi motif utamanya karena Tuhan itu bermurah hati. Bermurah hati dalam apa tadi? Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah membenarkan dia, ya. Membenarkan kita. Dia sudah mengasihi kita tanpa syarat. Itu harus menjadi sebuah landasan. Sehingga Bapak Ibu,
Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu? Kita perlu menyadari bahwa semua yang kita lakukan bagi Tuhan, ya Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Semua yang kita lakukan bagi Tuhan, itu adalah sebuah respon dari apa yang sudah Tuhan lakukan lebih dahulu bagi kita. Jadi kalau engkau melakukan seperti ini, kenapa engkau melakukan ini? Tuhan lebih dulu melakukan dalam hidup. Ya, bukan aku dikunjungi Pak Pendeta, aku takut di WA Pak Pendeta, aku takut nanti dan sebagainya. Dilihat jadi tidak. Kita melakukan semua ini Bapak Ibu, motifnya, dasarnya itu tadi. Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Ya, Dia lebih dahulu memberikan semua yang baik kepada setiap kita. Itu yang saya ingin mengajak kepada setiap kita. Punya sebuah dasar seperti itu. Apa saja nanti yang akan kau kerjakan? Ya. Kemarin waktu di acara pelatihan Bapak Ibu diceritakan, ya. Sekarang ini, dulu Bapak Ibu mendengar Korea itu semangatnya luar biasa. Banyak orang yang pergi ibadah ke gereja. Banyak angin enggak? Perut Kira-kira. Bu, apa yang sedang terjadi? Gereja itu sekarang hanya didatangi oleh orang-orang tua. Mau datang lagi beribadah. Prosentasenya maksud gitu, apakah pemuda itu? Tidak ada. Tapi prosentasenya kecil. Itu sedang terjadi. Gak menggiriskan begitu. Ya kan? Saya berkata kepada anak muda tadi malam, anak muda kita sesuai dengan data itu jumlahnya 26. Kalau yang hadir hanya berapa gelintir. Saya takutnya, Bapak Ibu, kalau mungkin kerja mau kuliah nggak apa-apalah. Kalau waktu dia kerja pulang ikut, ya kan? Dia kuliah dia ikut. Yang saya takutkan, apa bahasanya itu ya? Yang kemarin dibilang, ya dia Kristen, dia ibadah, tapi dia tidak mau kerjakan. Apa nama bahasa seperti itu? Saya lupa begitu. Itu yang sedang terjadi. Kenapa kemudian, Bapak Ibu, gereja itu bagaimana umat, bagaimana pemimpin, itu tak berdampak. Ya. Sehingga yang diajarkan, kita tidak ingin Bapak Ibu, ini menjadi sebuah dasar, menjadi sebuah landasan, ini tentang Injil keselamatan. Ya. Apa yang diajarkan Paulus sebenarnya bicara tentang Injil keselamatan. Tapi tidak boleh kita mandek hanya kepada Injil keselamatan. Ya tadi saya ceritakan, kita ini sudah selamatkan, kita sudah dibenarkan, ya. Kita ini sudah diperdamaikan dan sebagainya. Tidak boleh mandek seperti itu. Apa yang harus kita lahirkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari? Injil, ya. Nilai kerajaan Allah, nilai kebenarannya. Contoh begini Bapak sederhana ya. Kalau ada jemaatnya sakit, datang sama pendeta. Apa yang dilakukan pendeta? Berdoa. Ayo kita berdoa. Ketika ada jemaat yang punya masalah, apa yang dilakukan pendeta? Berdoa. Ya. Menyelesaikan masalah? Hah? Ada yang sakit didoakan. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Mati dia. Ya kan? Harus nilai kerajaan Allah itu nyata begitu loh. Ayo kita antar. Kita tolongi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya kan?
Makanya kemarin saya senang. Saya ngajak Pak Utagalung, ini kemana Pak Utagalung ini? Pak Cornelis gitu kan. Walaupun hanya ngantar, tetapi kalau dia ngerti, ada saya bilang, Pak ke sana, temani di sana. Kenapa? Banyak penyakit. Oh, Allahku besar. Tapi masuk ke ruangan itu takut penyakit. Itu maksudnya gitu, paham Bapak Ibu ya? Sementara kita mengatakan kita punya Allah yang hebat, linjak ke dunia ini, masuk takut. Ya kan? Silakan Bapak Ibu, saya nggak pernah berpikir yang seperti itu tidak ada. Saya masuk ke rumah sakit, mengunjungi siapa nanti saya akan terpapar. Tidak. Tuhanku, Allahku, malaikatku akan membungkus aku. Tapi itu tidak ditampakkan dengan kesombongan. Aku nih hamba Tuhan hebat, tidak. Nah. Aku percaya ketika aku datang, Tuhan akan melingkupi aku, Tuhan akan memagari aku. Sehingga disuruh, hai ke sana. Tak mau Pak Pendeta. Kenapa? Takut. Di situ banyak penyakit. Ya. Paham Bapak Ibu? Sehingga apa? Tak berdampak. Ya. Belum lagi Bapak Ibu. Ternyata aturan BPJS sekarang itu juga berubah. Gak seperti dulu. Masuk IGD sudah di-cover sama BPJS. Begitu kan ya? Sekarang kalau dia dimasukkan di IGD, dia observasi, ternyata sehat, gak masalah di bulu, bilang, kita suruh bayar. Siapa yang membayar? Mau kita bayar? Tengok. Sudahlah kita pulang aja Mama Mei. Gak jadi saya antar kamu rumah sakit. Pak, apakah bicara dengan keluarga dulu? Kagak. Apapun risiko, saya bertanggung jawab. Kalau memang mandiri, kita bayar. Duitnya di mana? Allah nggak tahu. Yang penting kita seperti itu. Ya, Bapak Ibu, itu maksudnya yang kita ingin lakukan. Kenapa Bapak Ibu saya semangat kemarin ketika ada pelatihan di situ, Pak Krus itu menyampaikan bagaimana supaya gereja berdampak. Bagaimana supaya umat ini kita itu berdampak, bermanfaat bagi masyarakat. Ini menantang kepada setiap kita. Ya kan? Dalam lingkup yang kecil, ketika ada yang perlu kita tolong, siapa yang menolong mereka? Kalau enggak kita. Paham Bapak Ibu? Itu sebuah konfirmasi. Saya percaya Tuhan apa yang saya rindukan yang akan terjadi yang saya buat di sini bersama dengan jemaat, saya mendapatkan sebuah konfirmasi dari Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. 501 saja kita nggak bisa. Jemaat kita 84 orang Bapak Ibu. 500 saja tidak punya duit. Itu yang saya katakan. Tapi bicaranya dan sebagainya. Kita mengerjakan bukan karena apa Bapak Ibu. Karena Tuhan lebih dulu berbuat baik kepada kita. Ya. Nanti 14 Juni keluarga Pak Pendeta sama Ibu akan menikahkan Iva. Jangan dipikir kita ini sudah punya duit gembol, duit begede. Makanya aku tadi bilang, ini sudah Mei. Ya, sudah bulan Mei. Sudah tinggal Juni Bapak Ibu. Kita cerita, apa nih yang praktis? Iva nanggungnya yang di sana. Semua peralatan Iva yang nanggung. Makannya saya bilang, kamu gak usah nanggung. Bapak sama mamamu yang bertanggung jawab untuk makan. Hebat kan? Tapi jangan dong hepeng. Gitu kan. Jangan dipikir kalau Pak Pendeta nanti, wow, Pak Pendeta banyak. Itu Iva. Ya kan? Iva sudah siap tentang itu semua nanti. Tapi makannya belum siap. Kira-kira begitu. Tapi tenang, Iva ya, jangan kecil. Tuhan kita bisa kok. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, seperti itu kira-kira gitu loh ya. Rasanya kita nggak galau, kita nggak takut. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita percaya Tuhan sudah memberikan segalanya. Itu harus yang menjadi landasan motivasi kita memberi.
Saya senang Mama Jesse dalam beberapa ini. Saya berharap bukan karena Pak Pendeta WA, ya kan? Tapi benar-benar seperti itu. Karena Tuhan sudah memberikan semua yang baik. Aku ingin meresponi sesuatu yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Yang kedua, ya, dikatakan di situ supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tadi motivasinya Bapak Ibu ya. Kita memberi karena kemurahan Tuhan. Ya. Yang kedua, mempersembahkan tubuh. Ada sebuah tindakan kita. Ya. Tindakan kita apa? Mempersembahkan tubuh. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah bicara tentang persembahan, rasanya gereja itu ngomong persembahan gitu kan. Ya kan? Melulu ngomong persembahan. Hanya pikiranmu yang dangkal. Pemahamanmu yang kurang. Ya. Ketika kita berbicara tentang persembahan, Bapak Ibu, kita lihat tidak selalu bicara tentang duit yang kamu harus kasihkan sama Tuhan. Ya. Makanya dikatakan tindakan kita apa? Mempersembahkan tubuh. Ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, kata mempersembahkan di sini Bapak Ibu adalah istilah korban ya dalam perjanjian lama. Jadi dulu umat Israel selalu kalau dia melakukan dosa membawa persembahan, kambing, domba, ya lembu, burung merpati sesuai dengan kesalahan mereka, dosa mereka seperti itu. Itu yang dilakukan. Nah, mempersembahkan di sini Bapak Ibu bukan lagi binatang yang mati, ya. Tetapi yang dipersembahkan di sini adalah tubuh kita yang hidup. Ya. Tubuh kita yang hidup. Maksudnya tubuh ini apa? Seluruh keberadaan kita. Ya. Apa kira-kira seluruh keberadaan kita Bapak Ibu yang kita persembahkan sebagai sebuah tindakan nyata seperti itu? Pikiran kita. Itu juga persembahkan. Persembahkan apa? Persembahkan tubuhmu. Artinya apa? Persembahkan pikiranmu. Persembahkan hatimu, ya. Persembahkan perbuatanmu. Persembahkan waktumu. Bapak Ibu jangan selalu berpikir bahwa ngomong persembahan bisa. Tidak. Ya. Kita ini kalau datang di acara, buru-buru. Jam 7 harus tank. Tapi kalau di gereja ibadah kelentang begitu kan. Dia nunggu lama begitu. Persembahkan. Jangan dipikir Bapak Ibu. Ya. Pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, waktu kita, tenaga kita, uang kita, hubungan kita persembahkan. Kalau kita tidak punya dasar tadi Bapak Ibu tentang yang saya katakan, karena itu sulit orang akan berpikir yang tadi macam-macam. Yang inilah, yang ini apa? Karena dia nggak ngerti prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, Paulus Bapak Ibu di sini tidak meminta bagian dari hidup kita tentang tubuh. Tubuh itu kan banyak kan? Kalau kita bicara tentang anggota kan banyak. Nanti dikatakan ada banyak anggota tubuh, ya kan? Yang diajarkan Rasul Paulus di sini, Bapak Bu, tidak bicara ya. Paulus tidak meminta bagian dari hidup kita. Ya. Tidak hanya bagian, tidak hanya sebagian saja. Uang kita, uang saja yang kita. Oh, hati kita yang kita kasih sama Tuhan. Tidak, tetapi semuanya, ya. Tetapi seluruh kehidupan kita itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kau melayani kayak gitu kan. Kenapa tak berdampak? Ya hanya sekedar begitu kita melayani.
Selesai ya selesai, sudah acaranya. Kembali kepada habitatnya yang semula. Kalau hari Minggu bapak mamaku sangat-sangat baik Pak Pendeta. Tak pernah dia ngomongnya yang gak enak-enak. Selalu baik. Kenapa? Kenapa? Karena hari Sabat. Tapi kalau Senin sampai Sabtu, aslinya Pak Pendeta seperti di sini, kayak macan. Kira begitu kan. Bapak itu kita dengar banyak. Itu kalau di gereja itu Bapak itu baik, shalom, senyumnya bagus gitu. Tapi kalau sudah luar, sudah berubah tabiatnya seperti itu. Makanya kenapa Bapak kita tidak mengaruh di situ? Ya. Saya ingin walaupun kita tidak banyak Jumat kita Bapak Ibu, orang itu tertarik datang kepada kita. Kenapa? Karena sebuah gaya kehidupan kita yang berbeda. Itu yang menantang, yang membuat saya semangat kira-kira begitu. Dan benar itu yang sedang saya canangkan. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya sebagian. Saya hanya mempersembahkan duit saya lah. Enggak. Kalau sudah duit bagus. Apalagi yang kita mau tingkatkan, waktu kita, pikiran kita, dan sebagainya. Tubuh kita. Semuanya itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya kalau Bapak Ibu, uangmu sedikit, ya berikanlah sedikit, memang uangmu sedikit. Mungkin waktu besar, berikanlah besar. Apa yang Bapak berikan di gereja? Kamu gak punya duit. Ya layak bantulah kursi-kursinya dilapi. Sehingga datang gak kelihatan debu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Banyak hal sebenarnya. Ya. Nah itu bicara tentang tubuh. Tidak hanya bagian saja, tetapi seluruh hidup kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan keseharian kita? Nah, kita diajak tidak hanya memberi uang saja, ya, saat ibadah. Tetapi juga Bapak Ibu, Tuhan mau dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, mengajak untuk kita menyerahkan hidup kita, karakter kita, waktu kita, semua dan lain-lain. Untuk apa? Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai orang berkata, Pak Pendeta, saya mulai dari lahir, ya seperti ini. Jugul. Ya. Tak berubah. Harus berubah. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Rasul Paulus tadi, kita sudah diberikan ini sama Tuhan. Seharusnya kita berubah seperti itu. Ya. Jadi hidup kita serahkan. Karakter kita, waktu kita, apa saja hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa engkau mengerjakan begini? Tak ada yang lain dipuja, cemen. Kira-kira begitu, tidak. Saya ingin mengerjakan ini hanya satu landasan. Saya ingin memuliakan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya berbicara tentang hidup, tentang kehidupan kesehari-harian kita. Ya. Apa yang dimasukkan di sini Bapak Ibu? Sebenarnya bicara tentang cara kerja kita, ya. Cara kita bekerja. Cara kita berbicara. Cara memperlakukan orang lain, ya. Bapak Ibu memperlakukan orang seperti apa? Jujur Bapak Ibu, kita ini seringkali tidak mau diperhadapkan dengan orang yang tidak sejalan dengan kita. Setuju? 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 Biasanya kalau ada orang yang tidak sejalan dengan kita, diapain kita? Dilayani? Tak mau. Lebih baik pergi.
Bapak Ibu, jangan lupa, itu jiwa. Kita mencari jiwa, itu tidak mudah. Sekarang ada jiwa yang Tuhan hadapkan kita, yang percayakan kepada kita, itu harus kita dandani. Kenapa kok kita mau dandani? Latar belakangnya ini tadi. Ya kan? Justru jangan kemudian, ya sudahlah. Daripada ini, ngerepotin saya, lebih baik pergi. Bapak Ibu, itu sebenarnya Tuhan taruh dalam hati Pak Pendeta seperti itu. Ada keterbatasan mungkin Pak Pendeta dalam seperti itu. Tetapi hati itu Pak Pendeta seperti itu. Jiwa yang perlu dia mengalami sebuah transformasi. Yang perlu dia bisa berubah. Kalau kita tidak seperti itu, makanya saya katakan, kehadiran kita tak ada pengaruhnya. Hanya di sini saja kita ngomong teriak-teriak. Tapi ketika kita diperhadapkan, kita sudah asli seperti dunia, kita punya cara. Jadi Bapak Ibu, itu sebenarnya ya, cara kita bekerja, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain. Bahkan ketika kita juga memberikan persembahan. Ya. Bapak Ibu, paling tidak begini ya, tidak bermaksud merendahkan Bapak Ibu tentang memberi, berapapun nilai, tidak bermaksud ke sana. Ya. Tetapi cara Bapak Ibu memperlakukan apa yang kau berikan, itu menjadi tolak ukurnya dilihat Tuhan, kira-kira begitu. Ya. Bapak Ibu, satu misal Bapak Ibu, hanya punya 2.000 yang satu-satunya. Ya kan? Tapi dengan malu hati, kita mau memberikan persembahan Tuhan. Tapi engkau perlakukan, caramu memperlakukan apa yang kau persembahkan. Ya disetrika, dikasih ya kan? Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memahami tentang sesuatu begitu. Itu cara. Itu mempengaruhi kira-kira begitu loh. Yang artinya apa Bapak Ibu? Semua itu yang saya katakan tadi harus mencerminkan bahwa hidup kita ini, Bapak Ibu, adalah korban yang hidup. Ya. Korban yang kudus. Korban yang berkenan kepada Allah. Saya selalu mengingatkan, kira-kira Bapak Ibu kalau saya ibadah seperti ini, kira-kira Tuhan senang enggak? Tanya begitu. Jangan kanan kiri tidak. Tuhan, kalau aku seperti ini dalam aku beribadah kepadamu, ibadah memberi tadi dalam konsep yang luas tadi Bapak Ibu, kira-kira Tuhan senang enggak? Ya? Kenapa? Itu korban yang hidup, itu korban yang kudus, ya. Itu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, jangan kemudian image-nya Bapak Ibu kemudian bicara tentang gereja ini, wah, enggak. Bicara bagaimana kita berkarakter, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Ya. Itu sebenarnya yang menjadi persembahan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, tadi tindakannya seperti itu, ya. Mempersembahkan tubuh. Yang ketiga, sifat persembahannya apa? Di situ, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini sifat persembahannya, ya. Nah, hidup ini artinya apa Bapak Ibu? Hidup artinya adalah aktif, ya. Terus menerus. Bukan hanya sesekali. Bukan hanya mut-mutan. Kalau kita lagi happy, semangatnya luar biasa. Ya. Kalau masih tanggal muda, ceria semuanya mukanya kita ini. Bening. Katanya begitu kemarin.
Katanya Pak Pendeta Ari, wajahnya bening, itu yang disukai orang. Tapi kalau sudah mulai seperti umur hidup kita, kira-kira begitu, wajahnya mulai begini. Ya. Bapak Ibu, tidak seperti itu. Yang dimaksudkan hidup di sini aktif, terus menerus, ya, bukan sesekali. Ya. Kalau kita lagi happy begitu, wah semangat apa, wah oke. Tapi sudah kalau mulai nggak mood, jangan tanya saja. Ya kan? Tak mau ditanya. Itu artinya hidup. Kudus itu artinya dipisahkan dari dosa dan dikhususkan bagi Tuhan. Itu sifat persembahannya, ya. Kemudian yang berkenan, Bapak Ibu, bukan sekedar melakukan sesuatu, ya. Bukan sekedar melakukan sesuatu, tetapi dilakukan dengan hati yang benar. Walaupun di gereja ini Bapak tidak 10 sekolah minggunya. Hanya mungkin 12, 7, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan pikir, engkau juga mempersembahkan itu. Ya. Yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Walaupun kecil saya berkenan. Saya pingin. Ya kan? Mari Bapak Ibu sungguh-sungguh persiapkanlah kalau sudah punya tugas gitu kan. Jangan hari hari Minggu melayani Sabtu. Pak Pendeta, apa ya bahannya sekolah Minggu? Apakah cara itu yang kira-kira senang Tuhan senang? Ya, di sini dibawa lagi, dibaca kayak orang belajar. Kayak seperti tidak ada sebuah persiapan begitu. Samalah semuanya kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ya. Yang berkenan, mari kita, biarlah apa yang kita kerjakan dengan hati yang benar. Nah, Bapak Ibu, jemaat kita, mari kita belajar, ya, bahwa Allah itu tidak mencari bentuk persembahan yang besar. Ya kan? Tuhan tidak mencari bentuk persembahan yang besar. Kalau begitu Pak Pendeta, yang kecil. Bapak Ibu harus hati-hati, jangan itu kemudian dipakai begitu kan. Kalau kau dipercayakan besar, kecil? Kecil? Tidak. Kalau kita dipercayakan besar, ya besar. Kira-kira begitu ya. Nah yang tahu kita. Jangan kemudian kita beralasan bahwa yang penting kata Pak Pendeta kemarin, tidak melihat yang besar kecilnya, besarnya, tetapi kecil seperti itu. Salah, bukan itu maksudnya. Kita sendiri yang tahu. 5.000 kalau kita tidak punya. Kemarin anak muda kita cerita, ya, ada cerita. Kita latih mereka juga sharing seperti Bapak Ibu di Komsel, di Dewasa. Ya kan, karena kemarin waktu kita acara di Bogor, Bapak Ibu, saya baru mendengar di gereja ini ada sharing. Apa sih sharing? Begitu, sehingga kita karena pemuda kita nanti dalam bentuk ibadahnya bermacam-macam. Ada sharing, ada diskusi, ada PA, ada nobar dan refleksi. Paling tidak dia paham, oh kalau sharing seperti ini, oh kalau diskusi seperti ini, kalau PA seperti ini, itu kita ajak. Dan tadi malam kita berlatih untuk dia sharing. Ada satu anak muda yang sharing, ya, dia katakan dalam kehidupannya pernah terjadi tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa di rumahnya, tak punya beras, tak punya duit, ya. Tapi yang dia saksikan, dia katakan, ternyata Tuhan tahu kalau anak ini, kalau keluarga ini tak punya sesuatu. Ya. Akhirnya apa? Tuhan kirim orang untuk memberikan sesuatu kepada keluarga ini. Ya, Bapak Ibu, itu Tuhan kita. Dan saya percaya itu terjadi bagi setiap kita gitu loh ya. Ya.
Jadi Bapak sekali lagi saya tekankan dalam bagian ini tentang persembahan yang sifat persembahan tadi, Allah tidak mencari bentuk persembahan yang besar. Ya. Tetapi yang Tuhan cari hati yang benar. Ketika gereja ini, aku heran gereja ini kok gak tutup-tutup ya. Selalu divisit begitu loh. Tapi nggak tahu, ya kan? Tiba-tiba seperti di warta, Bapak lihat ada anak Tuhan, ada mengatakan hamba Tuhan ngirim duit kepada kita di sini, 5 juta, hampir 500. Bapak Ibu nggak ngerti, itulah caranya Tuhan. Saya percaya itu terjadi juga dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak mencari bentuk persembahan yang benar, yang besar, tetapi hati yang benar. Bahkan yang sederhana. Saya sama Pak Pendeta Krolius, Ketua Sinode, diwanti-wanti. Pak Hadi, Pak Suhadi, nanti kalau Pak Hadi betul-betul membuat koperasi gereja, hati-hati cari orang yang jadi pengurusnya, kata begitu. Enggak, Pak Pendeta. Saya terima kasih nasihatnya Pak Pendeta, saya bilang begitu. Tapi saya cari orang yang sederhana saja. Gak usah yang pinter-pinter. Kira-kira begitu. Yang penting dia benar. Yang dia penting jujur. Ya kan? Saya dalam beberapa hari Bapak Ibu di puncak selalu WA dengan si Hotma tentang keuangan. Ya kan? Saya bilang sama Kak Hotma, jangan sedih hati atau kadang Kak Hotma nangis. Akhirnya saya telepon, ini aku telepon karena rasanya sesenang, apalagi Kak Hotma lagi nangis. Oh, enggak Pak Pendeta, hanya karena tadi malam saya tidurnya begadang begitu. Oh syukurlah gitu kan. Saya ngomong sama beliaunya ini, Pak Pendeta tidak maksud punya sebuah curiga tentang apa yang Hotma sebagai bendara dengan bujum, dengan kalau Pak Pendeta comel. Kenapa? Karena aku mengikuti. Ya kan? Bapak Ibu, apa yang saya belajar, saya ingin mengajari kita semua jemaat itu untuk benar, untuk bertanggung jawab dengan hal-hal yang kecil. Ya kan? Sehingga dalam pagi tadi kita bingung, kok masih ada nilai yang selisih. Di bonnya ada 900 rupiah, tapi kemudian dihilangkan, dibulatkan. Kalau namanya akunting kan tidak boleh Bapak begitu kan. Benar ya? 5 rupiah, ya kira ada tulisannya begitu. Ya kan? Tidak ada maksud semuanya. Kita hanya pingin ya. Sekali lagi memberikan sesuatu yang mau berkenan di hadapan Tuhan, yang mau bertanggung jawab seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, yang dibutuhkan Tuhan yang sederhana, Rasul Paulus kata ya, jika diberikan dengan kasih, dengan kesetiaan, itu akan berharga bagi Allah. Yang terakhir, apa akibatnya? Ya, dikatakan dari semua yang kita kerjakan, akhirnya ada sebuah hasil. Apa dikatakan itu? Itulah ibadahmu yang sejati. Hasilnya ibadah kita adalah ibadah yang sejati. Bukan ibadah yang pura-pura. Bukan ibadah yang munafik. Tetapi ibadah yang sejati. Ya. Dalam terjemahan bahasa Yunani, Bapak Ibu, di bahasa Indonesia kan terjemahannya ibadah yang masuk akal. Ya. Ibadah yang logis. Ibadah yang otentik seperti itu. Bapak Ibu, masih ada satu kata firman Tuhan yang mengingatkan itu, Bapak Ibu. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah sama atau beda? Sama atau beda? Kata firman Tuhan. Beda.
orang yang beribadah dalam konsep yang diajarkan Rasul Paulus, nanti hasilnya itu adalah ibadah yang sejati. Ya kan? Otentik, logis. Nah, ibadah yang sejati ini bukan sesuatu yang sifatnya seremonial. Nah, kemarin diceritakan Bapak Ibu. Ya, untung gereja ini tidak seperti gereja lain. Gereja lain Bapak Ibu, mungkin ke anak pernah mendengar. Yang singer ini, kalau tampil depan di sini, bajunya itu tidak boleh dipakai lebih daripada 3 kali. Jadi kalau Pak Pendeta khotbah hari ini, nanti khotbah lagi, 3 kali harus dicopot. Itu sampai seperti itu. Ada gereja, membangun gereja. Ya kan? Akhirnya ditutup. Soundnya dibuat bagus, ininya bagus. Tapi kemudian endingnya, kenapa ditutup? Tidak menghasilkan, rugi kita, tutup. Itu tren sedang terjadi Bapak Ibu, makanya saya katakan tadi, dunia kita sedang tidak baik-baik termasuk gerejanya. Ya? Coba Bapak Ibu, kalau singet di sini, gimana seperti itu? Siap? 3 kali, baju kita sudah tampil di sini, tidak boleh dipakai. Kalau enggak, kamu jangan melayani. Itu ada sampai seperti ini Bapak Ibu. Sehingga dikatakan di sini, ibadah yang sejati bukan soal seremonialnya. Ya. Tetapi melainkan sebuah gaya hidup kita, lifestyle kita. Ya. Ya paling tidak Bapak Ibu ya jangan hanya asal lah begitu kan. Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan di sini banyak orang mengamati ternyata. Kemarin saya ketemu, ya Pak Pendeta, saya selalu mengikuti live streamingnya di GKIN. Dia berkomentar, dia berikan pendapat, dia mengatakan ada sebagainya. Ya makanya Bapak Ibu paling tidak adalah kalau kita berdiri di sini paling tidak supaya kelihatan bagus, singernya jangan silih genji, tahu silih genji? Yang satu kesinian, yang satu dekat dengan ininya gitu. Dipandang nggak enak, sebenarnya di situ aja. Tapi bukan itu yang menjadi tolak ukurnya gitu loh. Ya kan? Bukan bajunya, bukan. Ya. Tetapi ya, Bapak Ibu, sekali lagi apa yang penting di situ? Gaya hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita ditantang untuk menghidupi ibadah yang setiap hari, ya, di rumah, di kantor, di pekerjaan, di sekolah, di pasar, di mana saja Bapak Ibu berada. Semua itu menjadi tempat penyembahan. Itu tempat penyembahan kita. Makanya Bapak Ibu tadi yang terjadi, kalau hari Minggu di gereja sangat santun begitu kan. Ramah. Tapi kalau sudah di luar, aslinya muncul. Ya kan? Sama kan? Itu sering terjadi sama anak-anak kita kan, ngomongnya kan begitu. Jangan sampai Bapak Ibu dihargai di orang lain. Ya, wah ini ketua, hebat. Tapi kalau pulang rumah, kalau bisa anaknya bilang, pergi. Lebih nyaman aku sendiri. Gak ada sebegitu. Kenapa? Karena sebuah gaya hidup, tabiat kita yang tidak bagus. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup, ya, mari kita merenungkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, apakah hidupmu saat ini adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan? Apakah hidupmu saat ini sudah menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan? Renungkan itu. Yang kedua, apakah motivasi pelayananmu, apakah motivasi pemberianmu itu karena kasih Tuhan
atau sekedar sebuah rutinitas. Itu menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita masing-masing. Yang terakhir, apa yang bisa aku persembahkan lebih lagi minggu ini? Mari kita bertanya, kita merefleksikan, kita merenungkan. Kira-kira apa yang bisa aku persembahkan lebih lagi minggu ini? Apa kira-kira? Waktuku, ya, hatiku, kesetiaanku. Saya ingin mengajak untuk kita belajar bersama-sama. Pulang kerja, sudah jamnya ibadah, cepat-cepat mandi. Lebih baik di pelajaran Tuhan tidur daripada di rumah, kira-kira begitu ya. Namanya orang kerja serius, apa ya udah wajar kalau dia ngantuk-ngantuk, ya kan? Gak apa-apa namanya seperti itu. Tapi Bapak ada sesuatu kegairahan begitu, ya kan? Makanya saya sering kali berkata Bapak Ibu kalau kerja ini semangat, ya, bledek, petir, hujan deras dilabas. Tapi kalau namanya kita sudah mau bersekutu beribadah, banyak terlalu alasan. Inilah yang mengajarkan tadi menjadi sebuah perenungan kita. Apa yang kita bisa persembahkan lebih lagi minggu ini? Waktu kita, hati kita, kesetiaan kita. Ya. Mari kita tanyakan itu. Mari kita kerenangkan itu di hadapan Tuhan. Tidak dengan bermaksud Bapak Ibu melihat satu kanan kiri tentang bagian, tetapi lihat bagaimana kehidupan kita. Ingat apa yang dikatakan tadi Bapak Ibu, bahwa itulah yang dikatakan persembahan sebagai wujud, ya, bahwa persembahan itu sebagai wujud ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan ibadah yang sejati. Jadi kalau kita mendengar ibadah sejati, itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dan kita mau belajar. Bila gereja ini akan berdampak, ya, akan membawa pengaruh baik secara pribadi kepada jemaat kita dan juga kepada masyarakat. Kalau cara ini kita belajar lakukan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa